treat you like we can go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Tell me how to sing your love song. You can get there, everything that you want. Baby, just shout it out, shout it out. Baby, just shout it out, yeah. And with you, And if you want me to make some move, make some move. yeah. Tell me, girl, if every time we touch, Just stand rush, and say yeah, 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 yeah. you don't wanna Take it slow, and you just wanna take me home. baby say Yeah, 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 yeah. let me kiss you. Oh baby, baby, don't you know you got what I need? Looking so good from your head to your feet. Come on, over here, over here. Come on, over here, yeah. Oh, I just wanna show you off to all of my friends. We can well do all the change. Baby, be mine tonight, mine tonight. Baby, be mine tonight, yeah. And if you Want me to want me to make some move, make some move. Tell me, girl, if every time we touch, just gonna rush, baby say yeah, 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 yeah. you don't wanna Take it slow, you just wanna take me home. Yeah, 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 yeah. let me kiss you. 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 Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tell me, girl, if every time we touch, Just gonna rush, baby say yeah, 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 you yeah. don't wanna Take it slow, you just wanna take me home. baby say Yeah, 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 yeah. Touch, just gonna rush, baby say yeah, 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 yeah. Take it slow, just wanna take me home. Yeah, 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 yeah. Let me kiss you. Baru saja kita saksikan tadi penampilan dari kelompok NDWS dengan Kiss You, satu lagu yang menghantar kita masih dalam program Bingkai Kota kali ini. Saya juga masih bersama dengan Bapak Syukur dan juga Pak Ivan. Mungkin sebelum ke Pak Syukur nih Pak ya, kita masih banyak hal yang akan saya tanya lagi Pak tentang hal ini. Tapi saya ke Pak Ivan ini selaku seorang pekerja ini ya. Nah kalau melihat penuturan dari Pak Syukur tadi, ini kan dari tahun 1973 bagaimana SPC itu sudah mulai ada, kemudian juga bagaimana mereka juga memperjuangkan hak-hak dari para pekerja itu sendiri. Sebagai seorang pekerja, apakah Pak Ivan sudah merasakan saat ini sudah terpenuhi, udah masuk mungkin kelasnya layak, atau masih masih belum nih seperti itu misalnya, bagaimana Pak? Kayaknya antara setengah-setengah gitu Oh, ya, setengah layak, setengah Oh gitu ya. Belum layak berarti. Belum layak ya. belum. Tapi kan perjuangan terus dilakukan oleh Ya. Oh, iya. serikat. Bagaimana Pak Ivan? Ya, mungkin intinya apa namanya tuntutan itu datang kan dari apa namanya semakin besarnya kebutuhan sandang pangannya gitu loh. Artinya buruh ini menuntut untuk sebanding dengan pekerjaannya dia, Iya. Iya. pekerjaan mereka. Nah sekarang gimana? Omset apa yang didapat oleh Pak Ivan lewat pekerjaannya sudah cukup atau enggak nih misalnya? Kalau saya rasa untuk sampai saat ini masih belum. Tapi kan manusia dibilang, wah manusia ini merasa Nah, pasti itu, belum betul. cukup terus gitu. Nah, Merasa ini kurang kategorinya. puas. Iya, bagaimana nih Pak? Merasa kurang puas. Kadang-kala kan kita juga memang untuk membutuhkan biaya-biaya, ada biaya-biaya kehidupan sehari-hari, Ya. entah mau punya istilahnya mau punya
motor kan seperti itu. Sekolah anak itu ya. Terus Sekolah menyekolahkan anak. Ya, anaknya sakit. Itu. Iya, ada aja butuh. Kalau tren kebutuhan begini, lain. misalnya tren begini, aduh, saya punya motor, tetangga baru punya mobil nih. Aduh, saya harus punya mobil lagi nih, Oh, ya itulah kan? jadi Tetangga masalah. punya pesawat, saya harus punya pesawat lagi. Belum. Hal-hal Belum. seperti ini kan sebetulnya kan kembali ke kita dong, iya kan? Sebagaimana kita puasnya seperti apa. Iya. Nah, kalau untuk sekarang ini di tengah perjuangan yang telah dilakukan oleh SPSI sendiri, bagaimana Pak Ivan? Merasakan ada dampaknya? Iya, untuk saat ini mungkin Di perusahaan ada yang dampak Bapak kerja ada sekarang, dampaknya juga ya. Mungkin semakin Ada perhatian ada ya. Perhatian, Ada ya. perhatian, Ada perhatiannya. Iya, artinya sudah mulai meningkat gitu, Pak. Iya, sudah Ya. mulai. Tapi nggak turun ya? Belum. Belum turun. Ya. Jangan sampai turun Belum, ya. Kalau kurang masih ikut turun. Iya. Nah Pak, ini kan melihat dari pekerja itu sendiri, artinya kan mereka juga memiliki kemauan, keinginan seperti itu. Tapi ada kalanya mentoknya ini di perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, ini sebetulnya bagaimana action yang dilakukan oleh SPSI? Apa Kalau- cukup demo saja Enggak. atau harus mendatangi perusahaan? Oh, tidak, gini. perusahaan gitu? Kami SPSI selalu imbang. Imbang. Artinya seimbang adalah kita ingin perusahaan itu tetap maju. Karena dengan perusahaan maju itu Otomatis tentu sejahtera kita kesejahteraan para pekerja di sana juga akan terjamin. Di sisi lain juga kita ingin produktivitas pekerja itu juga tinggi. Iya. Untuk mencapai produktivitas tinggi, maka kita berjuang kesejahteraan mereka juga dipenuhi. Iya, Gitu. seimbang ya. Seimbang, berarti jadi ya. seimbang. Jadi jangan salah nanti sini naik tapi sini turun. Ya boleh, Iya. harus seimbang, bersama-sama naik. Oleh karena itu konsep hubungan industrial yang kita pamerkan, kita perjuangkan adalah konsep hubungan industrial yang harmonis, Harmonis. dinamis, Heeh. dan adil. Waduh. 3 Pak ya? 3, harmonis, dinamis, Dinamis, dan adil. adil. Artinya berkeadilan. Kalau kan itu kita masukkan dalam undang-undang. Iya. Harmonis artinya antara pekerja di situ dan pengusaha di situ Harus harmonis. sama-sama punya masa depan. Betul. Harmonis. Iya. Pengusaha dia bisa usahanya maju, Prospek. modalnya bertumbuh, dia berkembang. Kita harus. Sama-sama prospek Pekerja yang juga gitu. Pekerja begitu bekerja di perusahaan itu, dia punya masa depan. Masa depannya jamin, bisa hidup, anak bisa sekolah, dia bisa kondangan gitu kan. Dia bisa jamin sosial, itu yang harus dilakukan. Iya. Nah, dalam harmonisasi itu mungkin pada suatu ketika ada dinamisasi di antara mereka. Apa namanya itu saling kadang-kadang saling berhadapan Iya. pada saat kita memperjuangkan kue itu, Iya, iya betul. perjuangan hasilnya itu. Jangan sampai nanti pengusaha curang, rugi tapi untung bilang rugi. Iya. Pekerja jangan sampai nanti more Iya, terus, gitu kan? akhirnya Pokoknya nggak boleh juga. Betul. Makanya harus adil. Berkeadilan artinya semua informasi yang disampaikan oleh pengusaha kepada pekerja harus adil. Pekerja yang informasi yang diberikan atau dituntut kepada Harus pengusaha adil harus juga. adil juga. Maka konsep perjuangan kita adalah harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Keadilan. Artinya sama-sama maju. Iya. Gitu. Nah, sekarang yang Bapak lihat bagaimana? Belum. Jadi masih banyak belum perusahaan-perusahaan yang Masih punya- banyak presentasinya seperti masih apa banyak nih, sekali Pak? perusahaan-perusahaan yang merasa karena selama Orde Baru 32 tahun dia hidup dengan bergelimangan fasilitas, dengan relasi, lalu dengan upah buruh murah pada hari itu, dia masih merasa bahwa dengan kenaikan sedikit pun akan mengganggu dia. Iya, iya. Kalau dia biasa untung dia Rp10 dari modal Rp10 gitu kan. Sekarang kalau dengan modal 10 dia nggak mau untung Dia nggak mau Rp8. Tetap masih 10 terus. Sehingga Egois dong Pak ya? makanya padahal untung dengan modal hampir sama. Tapi karena sudah terbiasa itu maka susah. Nah, ini harus kita yakinkan kepada para pengusaha. Kami kerjasama dengan Apindo, kami kerjasama dengan Singapura lain, dengan pemerintah. Kadin juga semua ya Pak ya? Ya, kita akan lomba coba untuk memperjuangkan bersama-sama mereka. Kenapa? Makin tidak sejahtera para pekerja, makin tidak produktif. Makanya Otomatis, investor ya. asing masuk Indonesia melihat bahwa pekerja Indonesia tidak produktif katanya. Iya, iya. Kenapa? Karena dia tidak bangga dengan perusahaannya. Kenapa tidak bangga? Karena dia tidak kesejahteraan mereka tidak dipenuhi. Gitu. Kenapa tidak benar? Maka dia apatis. Iya. Orang melihat, wah itu tidak produktif. Itu bisa dilihat dari produktivitas nasional kita. Tapi sementara banyak produsen perusahaan dan lain sebagainya mereka menuntut, tapi ada kalanya kata mereka nggak dikerjakan ini Pak. Ini maksudnya apa nih Pak? Ada alasan seperti itu. Ah. Jadi ada pengusaha yang
menuntut produktivitas tinggi, Iya. gitu kan. Tetapi bahwa pengusaha juga lupa bahwa yang bisa menumbuhkan produktivitas itu bukan hanya orang, tetapi alat juga. Toolsnya Coba itu Pak sendiri Jim ya. ini sampaikan nanti ngetik lah dengan komputer dengan 10 jari. Iya. Kalau komputer bagus, enak cepet. cepet. Tapi kalau komputer rusak, Toolsnya berarti ya. nah berarti toolnya ya. harus cowok main gitar. Kalau gitar bagus. Tapi kalau gitar rusak, tidak Fals. produktif gitu. Nah, Ya, ya. arti alatnya harus juga diperhatikan. Selain orangnya, perhatikan. Lalu juga keahliannya, pendidikannya. Karena perkembangan teknologi, sekarang IT segala macam. Perkembangan keahlian itu harus di-upgrade setiap saat. Harus ada pelatihan, ada pendidikan, ada diklat, gitu kan. Ada seminar, ada Supaya refresh Pak supaya ya. di-refresh terus sehingga dia bisa mengikuti. Iya, iya. Kalau dia mengikuti, maka dia akan bisa tumbuh produktivitas dia. Kalau dia alatnya sudah modern, orang yang tidak modern tidak bisa produktif. Tapi upah minimum kerja kita dibanding negara lain termasuk rendah Pak ya. Kita mungkin tidak terendah, tapi juga tidak tertinggi. Tidak tertinggi juga. Oh, artinya Oh. masih masuk levelan. Masih kira-kira kalau sih ada urutan 1-10 kita nomor 8 lah. Karena di bawah kita masih ada yang lebih rendah. Betul, betul. Heeh. Tapi ada juga lebih tinggi. Di Jepang itu satu orang 21 juta sebulan. 21 juta sebulan. Sebulan, yang terendah. Tapi tingkat taraf hidupnya mereka juga cukup besar juga. Oh iya, Iya kan? di Australia, di Selandia Baru 33 juta. 33 juta. Mm-mm. Di Indonesia 2,4 juta. Jadi Jauh sekali. kita nggak bisa tutup tangan kalau mereka banyak yang mau bekerja di luar dong Pak ya? Oh iya, dengan Malaysia pun kita masih kalah. Masih kalah juga. Walaupun Malaysia di sana tidak mengenal upah minimum, tetapi upah terendah di sana lebih mahal dari kita. Oh. Sekitar 3,4 juta, 3,4 juta lah gitu. Bahkan ada kalau di ini ada 5 juta. Makanya orang kita pada lari Lari ke sana. Malaysia, lari ke Taiwan. Karena di sana upahnya lebih tinggi gitu. Jadi bukan hanya layak tapi sejahtera dan lain sebagainya meningkat terus kan, Pak ya? Ya, Kategorinya. lebih baik lah, lebih tinggi. Seperti itu. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, kenapa sampai sekarang yang terus diperjuangkan itu nggak lepas dari upah minimum, outsourcing, apa nggak ada yang lainnya Pak? Apa nggak selesai-selesai itu perjuangan seperti itu? Perjuangan banyak. Ada kira-kira sekarang ini 10 kira-kira yang harus kita perjuangkan untuk Apa bisa saja, Pak, mensejahterakan. misalnya? Tetapi ada prioritas. Urutannya prioritaskan. Urutan yang pertama kita bagaimana memperjuangkan kondisi upah, pengupahan. Kan di Indonesia itu tidak punya undang-undang pengupahan. Oh ya. Sehingga upah itu tidak pernah ada standarisir ya sesuka-sukanya. Seenaknya aja. Nah, kecuali Berapa kalau mau pegawai dikasih. negeri ada Oh undang-undang itu ada PT-nya. rate-nya juga aja Pak ya. Ya, tapi kalau untuk swasta kan nggak ada. Iya. Ya kalau suka gaji gede, gitu kan. Padahal pinter, sama-sama pinter. Ya. Kalau ini nggak suka, Iya. beda. Like ini dislike Pak. Nah, like istilah itu. Itu makanya selalu upah. Apalagi upah minimum sekarang itu, walaupun itu sudah diputuskan oleh pemerintah, itu minimum, tetapi masih banyak perusahaan yang penundaan upah minimum. Di Jakarta dan sekitarnya itu untuk pabrik tekstil saja dari 500 pabrik tekstil, 480 menunda. 480. Nah, itu jadi besar sekali, hampir Oke, ya. 11%. Itu artinya kita harus perjuangkan pemahaman itu. Iya, iya. Itu yang kedua adalah hubungan kerja. Sekarang banyak sekali hubungan kerja yang kontrak kerja, outsourcing, Iya. gitu kan. Kalau kontrak kerja mungkin berlaku bagus kalau untuk para profesional. Seperti Anda kerja kalau ahli profesional, kamu juga tetap Bagus ya. lebih bagus kontrak saja. Iya, betul. Mungkin iya. Tapi kalau orang yang bekerja hari-hari tiap itu, kontrak nggak bagus. Repot ya Pak ya. Apalagi outsourcing. Outsourcing itu ada jenjang antara perusahaan usernya sama provider-providernya. Itu nanti di situ ada lab gapnya Iya. situ. Dan enak ya lebih parah lagi Pak. Kayaknya udah stop ya, udah berhenti aja Nah, deh. itu masalah. Kita akan lanjutkan Pak nanti. Kita break dulu. Pemirsa, masih di program Bingkai Kota kita menyoroti tentang keberadaan May Day atau nanti Hari Buruh yang jatuh tanggal 1 Mei. Ini merupakan topik yang kami hadirkan lewat Bingkai Kota. Dan kami akan kembali setelah yang satu ini.